Puji Tuhan, Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi, pagi hari ini kita boleh ada lagi di dalam rumah Tuhan, dalam bait Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur di minggu yang ketiga. Hari ini Tuhan pelihara kita dengan baik. Kita telah melewati semua hari-hari yang sudah kita lewati. Itu semua karena pertolongan Tuhan, itu karena kasih Tuhan buat kita semua. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita orang-orang yang luar biasa, tetapi sekali lagi itu karena Tuhan kasihnya kepada kita semua. Kita bersyukur pagi ini kita ada semua dalam rumah Tuhan. Kita akan memulai dengan ibadah kita di pagi hari ini. Marilah arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan kita mau menyerahkan seluruh ibadah kita di pagi hari ini, pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mau menjamah, Tuhan mau sentuh hati kita sekalian. Di ibadah hari ini biarlah kita semua yang sudah datang dapat menerima berkat yang telah disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang berseru dan datang kepadanya. Kita berdoa dalam saat teduh mulai. Amin. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, bersyukur pagi hari ini, walaupun di antara kita semua mungkin ada juga yang mengalami kelemahan tubuh, mungkin juga ada yang sakit di beberapa hari yang lalu, tapi pagi ini boleh ada hari ini, itu karena Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang beri kesehatan buat kita. Kita akan memuji Tuhan di pagi hari ini dengan menyanyi bersama dari pujian kemenangan iman nomor 289, pujian kemenangan iman nomor 289 ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga. 289 ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga. Hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya, datang pada Allah demi putranya, berpuji padanya sebab hikmatnya. Tebusan sempurna karena dibayar dengan darah Yesus yang tak bercemar. Orang yang terhina pun sesat percaya diampuninya. Pujilah, pujilah, buat
kepada Tuhan Allah saja, mendapat kehormatan, kemuliaan, dan kepujian dari anak-anaknya kita semua yang telah ditebus olehnya. Kita akan terus memuji Tuhan, karena roh Tuhan itulah yang menghidupkan kita. Roh Tuhan itulah yang membuat kita boleh ada hari ini. Telah dihembuskannya ke dalam kita, dan kita boleh ada hari ini. Pagi ini kita duduk karena Tuhan memberikan rohnya, hidupnya kepada kita lagi. Kita memuji Tuhan dari pujian Rohmu yang hidup penuhiku, dan doa pembukaan akan disampaikan oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Hendrik Lerik STH. Kita agungkan Tuhan dengan pujian Rohmu yang hidup penuhiku. Kita minta Tuhan penuhi kita dengan rohnya yang hidup itu. Roh Tuhan itulah yang membuat kita duduk pagi hari ini, telah menghidupkan kita. Kita boleh ada di saat pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kita agungkan Dia, kita memuji Dia. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati ke hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita agungkan Tuhan terus, kita memuji Dia, kita mengundang rohnya masuk dalam hidup kita. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-ku. Hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati ke hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami semua. Engkau Allah yang telah menyertai, rahmat dan anugerah-Mu, kesetiaan-Mu tak pernah berubah, selalu menyertai kami. Terbukti hari ini kami ada sebagaimana ada. Kami tidak kurang suatu apapun. Semua karena kasih setia Tuhan. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu sajalah kami boleh masuk minggu yang ketiga di bulan pertama tahun 2022 ini. Kami bersyukur hari ini hari perhentian-Mu. Kami telah datang ke dalam rumah-Mu dengan satu tujuan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau, membawa semua beban dan pergumulan hidup yang ada, dan kami mau terus mendengar suara-Mu. Kami rindu untuk terus mengerti rencana kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah ibadah raya kami hari ini. Berkatilah anak-anak-Mu yang melayani. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah hadir, yang akan hadir. Kami serahkan seluruh suasana ibadah hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Roh Kudus beracara, mengawal kami semua dari awal sampai kepada akhirnya. Biarlah hadirat Allah, suasana surgawi, damai sejahtera Tuhan memerintah di tengah-tengah kami. Seketika lamanya kami menyembah Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Biarlah jadi seturut dengan kehendak Allah Bapa di surga. Kami buka dan tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, semua katakan amin. Bapak Ibu masih tetap dalam keadaan berdiri. Kita akan memuji Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Kemenangan Iman yang Besar nomor 332 halaman 286. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bermazmur dari pembacaan firman Tuhan yang diangkat dari Kemenangan Iman yang Besar nomor 332 halaman 286. Kita akan baca secara bergantian. Cetakan tipis saya akan bacakan dan cetakan tebal Bapak Ibu jemaat Tuhan akan membacakannya, dan dua bagian terakhir kita baca secara bersama-sama. Judul pembacaan firman Tuhan, keyakinan Kristen. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita sama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan, dua bagian terakhir kita baca bersama-sama. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah,
baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Bersama-sama dengan orang percaya di segala zaman dan tempat, kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Kita terus memuji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kita agungkan Tuhan dengan pujian kemenangan nomor 229, Ajaiblah Anugerah Tuhan. Karena ajaib kuasa Tuhan, anugerah Tuhan itu di dalam Yesus, kita telah beroleh keselamatan hidup yang kekal. Pujian kemenangan nomor 229, ayat 1, 2, dan 3. Kemenangan nomor 229, kita agungkan Tuhan, ajaiblah anugerah Tuhan. Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus, lidahku tak berkata betapa indahnya, bebanku dihilangkan, jiwaku terlepas, ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus lebih dalam dan laut besar, laut yang besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celahku, jauh besarlah dari dosaku. Besarkan nama Yesus yang terindah, pujiku. Ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang sesat. Olehnya Dia puni selamat sempurnalah, rantainya diuraikan, beri kemerdekaan, ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus lebih dalam dari laut besar, laut yang besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celahku, jauh besarlah dari dosaku. Besarkan nama Yesus yang terindah, pujiku. Ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang najis, dilahirkannya baru menjadi anakku, hidup
bagiku, yang menutupi segenap celaku. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah, puji. Amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan, anugerah yang besar itu ya telah Tuhan kerjakan dengan begitu sempurna, sehingga kita semua dosa-dosa kita diampuni, ditebus oleh darah Yesus, dan kita diberikan keselamatan hidup yang kekal. Luar biasa. Kita agungkan Tuhan lagi dari 290, keselamatan luas samudera terbesar. 290 kita agungkan Tuhan. Ayat 1, 2, dan 3, keselamatan luas samudera terbesar. Keselamatan luas samudra terbesar, rahmat yang melimpah di dunia yang cemar, karunia indah diberikan kepada kita. Sekarang dicurahkan, sekarang rahmat Tuhan banjiri hatiku. Jika ku teringatkan dosa yang keji, air mata berlinang karena pilu hati. Tangis tak berguna, ku lari pada Yesus. Dosaku diampuni, sebab rahmat Yesus banjiri hatiku. Sekarang haleluya seumur hidupku, ku nyanyikan pujian bagi nama-Mu yang buka sumber kasih-Nya luas limpah, kasih yang tak terhingga, kasih yang tak terduga, kasih Tuhan mari banjiri hatiku. Haleluya. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita agungkan Tuhan dari pujian kemenangan nomor 113. Maju hai pahlawan, kita agungkan Tuhan dengan pujian ini. Ya, kita semua adalah pahlawan-pahlawan apabila kita telah menang dari segala pergumulan hidup kita setiap hari yang kita hadapi. Kita ada dalam medan pertempuran, medan peperangan iman kita, dalam pergumulan keluarga, pergumulan kita. Kalau kita menang, ya kita adalah orang-orang yang disebut pahlawan. Kemenangan iman nomor 113 ayat 1, 2, dan 3.
maju bersama dengan Kristus pasti menang. Puji Tuhan, kita akan bawa semua pergumulan kita di pagi hari ini dalam syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang. Kita memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 182, ayat 1, ayat 2, dan ayat yang terakhir. Kemenangan Iman nomor 182, ayat 1, ayat 2, dan ayat yang terakhir. Jiwa yang gelisah, yang lemah lesu, tengah ribut susah, ombak menderu. Siapakah yang sempat hibur kau teman? Siapa yang mau repot tanggung sebeban? Cuma ada satu yang setialah, yakni Yesus, sobat yang benar kekal. Ia tiap waktu mau menolonglah, sapu air mata, lenyapkan sesal. Tengah kebimbangan, iman berkembang, kurang kemenangan, damai hilanglah. Siapakah yang datang bisik padamu? Anak, jangan takut, ku besertamu. Amin. Cuma ada satu yang setialah, yakni Yesus, sobat yang benar kekal. Ia tiap waktu mau menolonglah, sapu air mata, lenyapkan sesal. Ayat yang terakhir, waktu kau hadapi maut yang terkejam, waktu mata tubuh hendaklah wajam. Siapa tunggu-tunggu, panggil di sebelah, nanti dengan rindu sambut di kaulah. Cuma ada satu yang setialah, yakni Yesus, sobat yang benar kekal. Dia tiap waktu mau menolonglah, sapu air mata, lenyapkan sesal. Cuma ada satu yang setialah, cuma ada satu
Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah segala keadaan situasi yang datang menimpa hidup kami percaya, kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia kepada kami, Allah yang Immanuel, Allah yang hadir bahkan menyertai kami, Allah yang peduli mengerti, Allah yang bahkan memberikan pertolongan, kekuatan, memberi jalan keluar kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami, Engkau peduli, Engkau mengasihi kami, dan Engkau mau terus membawa hidup kami ke dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, jalan yang telah Engkau sediakan bagi kami yang percaya dan mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami sekali lagi bersyukur karena kemurahan Tuhan sajalah kami boleh masuk tahun yang baru, tahun yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bukan hebat, kuat dan gagah, tetapi Tuhan Engkau masih memberi kesempatan supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, boleh sungguh-sungguh mengerti lagi dan menggenapi semua rencana-Mu, sehingga kami boleh menjadi alat yang indah di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus berdoa menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu, menjalani tahun 2022 ini, tahun yang misteri, tahun yang tak seorang pun tahu apa saja yang akan dialami, ditemui dan dihadapi. Tetapi sebagai orang percaya, kami tahu bahwa ada Allah yang menyertai kami, Allah yang sanggup memberikan kekuatan, memberi pertolongan, dan memberikan jalan keluar kepada kami. Karena Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran, jalan kehidupan, jalan yang membuat kami mensyukuri bahwa di dalam dunia ini hanya Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Allah yang membawa kami kepada jalan kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak hal yang kami hadapi, banyak hal yang sedang kami jalani. Kami bersyukur karena Tuhan, Engkau Allah yang akan menolong kami, Allah yang akan memberikan jalan keluar kepada kami, Allah yang sudah merancangkan perkara yang baik bagi hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kuatkanlah iman kami semua, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan dalam segala hal, dalam segala keadaan. Kami tetap beriman, kami memandang hanya kepadamu dan terus berserah. Biarlah segala sesuatu yang terjadi, kami tahu ada di dalam rancangan, di dalam kehendak-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa untuk jemaat Karmel di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati semua yang ada di dalam jemaat di tempat ini. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan terus urapi, lengkapi, pakai menjadi alat indah dalam tangan-Mu. Semua majelis yang ada, Tuhan juga urapi dengan kuasa-Mu. Semua pengurus-pengurus dan seluruh anggota jemaat Tuhan, Engkau terus mengurapi kami dengan kuasa-Mu. Suci kuduskan kami, biarlah kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Kami boleh melihat semua yang Tuhan Engkau sedang kerjakan di tengah-tengah dunia yang terus berubah-ubah. Bapa, kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati kami semua, seluruh jemaat Tuhan, seluruh umat Tuhan. Memberkati ya Bapa setiap program-program yang akan kami jalani sepanjang tahun ini. Tuhan kiranya akan memberikan visi, memberikan misi, memberikan pimpinan kepada kami semua. Biarlah tahun ini kami mau satu langkah lebih maju lagi dalam kami hidup dan memuliakan Tuhan. Berdoa untuk persiapan perayaan ulang tahun jemaat pada minggu terakhir nanti. Tuhan kiranya akan campur tangan memberkati. Biarlah dengan bertambahnya usia jemaat ini, kami juga semakin
teguh di dalam Tuhan, semakin dewasa, dan terus melakukan apa yang Tuhan Engkau kehendaki. Berdoa ya Bapa untuk semua pelayanan-pelayanan yang akan kami mulai pada tahun ini. Kiranya Tuhan juga akan mendahului, Engkau campur tangan dan memimpin. Biarlah tahun ini membuat kami semakin dewasa di dalam Tuhan, dewasa di dalam iman, di dalam pengenalan kami akan Engkau. Berdoa ya Tuhan untuk seluruh umat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kiranya tangan-Mu terus tertumpang atas kami semua, dari anak-anak kecil sampai kepada orang dewasa, bahkan orang-orang tua. Tuhan, Engkau menjamah kami semua. Biarlah kami boleh hidup dan mengalami semua yang baik daripada Tuhan. Walaupun di dalam dunia banyak tantangan, banyak kesusahan, banyak penderitaan yang kami alami, tetapi di dalam semuanya itu, biarlah Tuhan hadir dan memberikan pertolongan kepada kami, memberi kekuatan dan memberikan jalan keluar. Biarlah kami terus mengalami semua kebaikan-kebaikan Tuhan, dan di dalamnya kami boleh bersyukur dan menyaksikan semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang indah, yang ajaib bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkanlah mereka. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa, oleh bilur-bilur-Mu sakit penyakit mereka disembuhkan, mereka dibangkitkan kembali, dan mereka hidup memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang terbaring sakit di rumah, yang terbaring sakit di rumah-rumah sakit, ataupun yang ada di dalam ruangan, di dalam rumah Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau bekerja, menjamah, melawat, dan menyembuhkan mereka sesuai dengan iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk Ibu Vince yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dia. Berdoa untuk Evangelis John yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Berdoa untuk orang tua dari Bapak Edward Dimo, kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan. Biarlah pada waktunya mereka akan menyaksikan semua kebaikan Tuhan yang telah memulihkan, yang telah menopang mereka. Doakan juga Ibu Dimo yang sedang lalu lemah tubuh, Tuhan jamah dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau melihat keberadaan mereka masing-masing. Kalau ada yang bergumul dengan kesehatannya, bergumul dengan keluarganya, anak-anaknya, pasangannya, dengan ekonominya, masa depan, pendidikan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau dengar doanya, Engkau sumber segala pertolongan. Kiranya memberikan jalan keluar dan memulihkan hidup mereka, dan biarlah mereka terus hidup dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin yang ada, memberkati seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai kepada Merauke. Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia boleh terwujud di dalam bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk secara khusus untuk tanah Papua. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin yang ada, baik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, sampai kepada yang terdekat dengan kami. Tuhan, Engkau memberkati semua pemimpin yang ada, supaya bekerja dengan baik, sungguh-sungguh, dan dengan takut akan Tuhan. Berdoa untuk semua situasi yang terus berubah-ubah di atas tanah Papua. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau campur tangan dan memulihkan, baik situasi ekonomi, situasi sosial, situasi keamanan, dan situasi sosial. Tuhan, Engkau memberkati dan memulihkan daerah-daerah yang sedang mengalami konflik, yang sedang dilaksanakan operasi militer. Tuhan, Engkau kiranya hadir dan melindungi seluruh umat-Mu. Tuhan, memberikan pemulihan, biarlah tepat pada waktunya pemulihan terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Doakan ya Tuhan untuk semua persiapan-persiapan
baik menjelang pilkada-pilkada serentak. Tuhan, Engkau memberkati semua anak-anak Tuhan yang akan maju di dalam pesta yang besar itu. Tuhan menyertai dan memberikan pertolongan. Biarlah kami rindu ada anak-anak Tuhan yang Engkau pakai mereka di dalam pemerintahan, menjadi alat dan menjadi terang Tuhan di dalam semua pemerintahan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Gereja-gereja di atas tanah Papua, Tuhan memberkati. Gereja Kingmi, Tuhan Engkau memberkati, baik tingkat sinode, klasis, dan seluruh gereja-gereja lokal, seluruh umat di seluruh tanah Papua. Tuhan memberkati. Biarlah kami boleh menjadi alat keselamatan, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga orang tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, satu-satunya juru selamat dunia. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan pimpin terus kelanjutan ibadah kami. Berdoa juga untuk Bapak Agapa yang telah menyaksikan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Engkau terus sertai keluarga ini dan memberkati mereka. Doakan juga Mama Pigai dalam semua pergumulan, kesehatan, sakit yang ada. Tuhan jamah dan sembuhkan. Dalam masa tuanya dia hidup dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kelanjutan ibadah Tuhan terus pimpin sertai. Biarlah hari ini kami semakin diteguhkan untuk lebih lagi mengerti rencana kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Semua anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan Engkau memberkati mereka. Doakan untuk Ruth Sasarari, Tuhan memberkati masa muda dan pertumbuhannya. Doakan untuk Ibu Yohance Mote, Tuhan memberkati ibu dan bersama rumah tangganya, suami dan anak-anak, semua usaha, pekerjaan, iman, pengharapan diteguhkan dan diberkati di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami, sempurnakanlah dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, saatnya kita akan mendengarkan suara Tuhan, firman-Nya yang akan diketengahkan bagi kita di siang hari ini melalui hamba-Nya, Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Hendrik Lerik. Kita siapkan hati kita sekalian untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Di pagi hari ini kita menyanyi bersama dari pujian Kemenangan Iman nomor 282, pujian Kemenangan Iman nomor 282 ayat 1 dan ayat yang keempat untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. 282 untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Ku mau nyanyi cerita ajaib tentang Yesus anakku. Hari ini banyak cerita, banyak berita yang sudah kita dengar, tapi hari ini kita mau dengar satu cerita. Ada berita penting dari Tuhan, dari surga untuk kita hari ini, disampaikan oleh hamba-Nya melalui firman-Nya.
berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena cerita tentang Tuhan Yesus, kelahiran-Mu, pengorbanan-Mu, mati dan bangkit-Mu naik ke surga, cerita yang ajaib bagi kami semua. Cerita di mana Allah mengasihi kami orang yang berdosa. Engkau datang supaya kami mendapat hidup dan mendapat jaminan kepastian hidup yang kekal selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Kuatkan dan teguhkan kami semua. Roh Kudus beracara di antara kami. Apapun yang menjadi pergumulan, menjadi pertanyaan, menjadi beban di dalam hidup kami, biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan iman pengharapan kami untuk terus melangkah maju bersama dengan Tuhan, dengan Yesus yang mengasihi kami. Ini doa kami ya Bapa, berfirmanlah, kami telah siap mendengarnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, semua katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari kita membuka Alkitab di dalam kitab Bilangan, pasalnya yang ke-14, kita membaca ayat 1 sampai 10. Bilangan pasal 14, kita membaca ayat 1 sampai 10. Judul perikop di situ pemberontakan umat Israel. Yang menjadi fokus nanti ada di beberapa ayat, akan kita perhatikan sama-sama nanti. Mari kita membacanya ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. 3. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Ya, demikian pembacaan kita. Shalom. Apa kabar? Baik ya. Dalam segala keadaan kita bilang puji Tuhan. Karena kita percaya Tuhan bekerja di dalam segala keadaan. Baik Bapak Ibu Saudara, pasal 13 kalau Bapak Ibu perhatikan, di mana Musa mengutus 12 pengintai. Tatkala mereka telah berada di padang gurun, hendak masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Nah, dari pembacaan ini kita melihat bahwa kita belajar satu tema, yaitu melihat dari sisi Allah. Melihat dari sisi Allah. Nah, perhatikan di dalam pembacaan kita tadi secara khusus di dalam ayat 6, kemudian ayatnya yang ke-7, di mana ayat sebelumnya 12 pengintai mereka kembali dan mereka memberikan laporan tentang negeri yang mereka intai.
10 diantaranya mereka bilang bahwa aduh luar biasa. Bangsanya di sana besar-besar. Kota itu kota yang berkubu. Mereka melihat bahwa ya mereka itu manusia raksasa. Sedangkan kita seperti belalang saja. Sehingga Bapak Ibu Saudara, laporan 10 pengintai itu membuat seluruh umat ini ketakutan. Membuat seluruh umat ini mereka pesimis. Dan mereka menangis berseru-seru dengan suara yang keras. Bahkan mereka mau hendak melempari ya Musa dan Harun itu. Mereka protes. Mereka bilang, kenapa bawa kami ke padang gurun ini? Lebih baik kami pulang dan mati di Mesir saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, 2 orang di antara 12 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka memberikan laporan yang berbeda sekali. Laporan mereka itu kita lihat bahwa rupanya berbeda, positif sekali. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, seringkali cara hidup seseorang itu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dia anut. Dan nilai-nilai itu dipengaruhi oleh cara pandang orang itu terhadap segala sesuatu. Nah, nilai-nilai itu bergantung dari sisi mana dia melihat sesuatu dalam hidupnya. Nah, kalau kita melihat dari sisi manusia, yang terjadi adalah pasti kita akan mengalami ketakutan. Tetapi kalau kita melihat segala sesuatu, keadaan apa saja dari sisinya Tuhan, dari sudut pandangnya Tuhan, kita akan kita lihat tidak ada persoalan apapun yang melebihi daripada Allah kita yang besar di atas segala-galanya. Kalau kita melihat dari sisi Tuhan, tidak ada persoalan yang lebih besar. Karena Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Nah, itu sebabnya dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, dari sisi mana kita mau melihat hidup ini? Kita mau melihat segala sesuatu dalam dunia ini, segala keadaan yang kita alami, kita hadapi. Pertanyaannya, kita mau lihat semua itu dari sisi yang mana? Nah, dari pembacaan tadi perhatikan bahwa 12 pengintai diutus mengamati kondisi negeri itu. Dan 10 orang mereka melihat keadaan tanah Kanaan itu, mereka melihat dari sisi diri mereka sendiri. Nah, sedangkan Kaleb dan Yosua, mereka memandang negeri itu berdasarkan sudut pandang Tuhan kepada mereka. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat, kita mau belajar dari Yosua dan Kaleb ini. 2 orang yang melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, yang pertama, menjadi pribadi yang melihat dari sisi Allah. Perhatikan di dalam ayat 24. Tadi kita tidak baca ya. Ayat 24, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Nah, di dalam ayat 24 ini kita melihat bahwa Tuhan dalam penilaian Tuhan, Kaleb itu masuk di dalam kriteria pribadi yang melihat dari sisinya Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kaleb ini masuk dalam kriteria orang yang melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Dalam ayat 24 itu perhatikan, karena lain jiwa yang ada padanya. Nah, lain jiwa Kaleb. Kaleb jiwa ini lain sekali. Berbeda dengan 10 orang yang tadi kasih laporan yang negatif. Rupanya ayat 24 mengatakan bahwa Kaleb punya jiwa itu lain. Jiwanya itu berbeda. Nah, apa maksudnya jiwa itu beda?
Nah, jiwa itu termasuk dalam pikiran, perasaan, dan juga kehendak. Nah, pikirannya, perasaannya, kehendaknya itu berbeda daripada 10 orang lainnya itu. Nah, bagaimana jiwa seseorang itu bisa berbeda? Nah, bagaimana manusia punya jiwa itu bisa berbeda daripada orang kebanyakan? Nah, orang bisa punya jiwa yang berbeda kalau orang itu dia sudah diperbaharui oleh Tuhan. Waktu dia sudah percaya, dia sudah bertobat, dia sudah menerima Yesus Kristus di dalam hatinya. Orang itu dia akan diperbaharui oleh Tuhan. Diperbaharui seluruh hidupnya, hatinya, pikirannya, perasaannya, kehendaknya. Orang itu diperbaharui sehingga jiwanya itu berbeda. Kalau orang yang sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh telah diperbaharui oleh Tuhan, pasti orang itu punya jiwa yang berbeda, sehingga cara berpikirnya itu berbeda. Dia melihat, merasakan sesuatu yang berbeda, kehendaknya itu pun berbeda. Nah, Kaleb di sini kita lihat dia punya jiwa yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua dalam ayat 24 di situ dikatakan, dan ia Kaleb mengikut aku dengan sepenuhnya. Mengikut aku dengan sepenuhnya. Ini bicara tentang kesetiaan. Setia. Kaleb ini dia setia mengikut Tuhan. Nah, lawan daripada setia ini kan tidak setia. Nah, Kaleb ini dia berbeda sekali. Dia menjadi pribadi yang masuk kategori orang yang melihat dari sisinya Allah. Kok bisa? Karena memang ya jiwanya beda. Dan yang kedua, dia mengikut Tuhan itu dengan kesetiaan. Dia setia sekali mengikut Tuhan. Nah, orang yang setia dengan Tuhan, orang itu pasti melihat, menilai segala sesuatu dari sisi pandangnya Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita semakin bergaul, akrab, karib, dekat dengan Tuhan, kita akan menjadi bertumbuh, kita menjadi dewasa, dan kita bisa melihat segala sesuatu itu dari sudut pandangnya Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yosua dan Kaleb ini pribadi-pribadi yang setia mengikut Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Yosua 14 ya, ayat 9 sampai 12. Nah, rupanya Kaleb ikut Tuhan itu dari umur 40 sampai umur 85 tahun, dia tetap setia mengikut Tuhan. Setia sekali. Nah, itu sebabnya dia masuk dalam kategori ini. Punya jiwa yang berbeda. Dia masuk kategori orang yang melihat dari sisinya Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, apa ciri-ciri orang atau pribadi yang melihat dari sisi Allah? Nah, ciri yang pertama, perhatikan dalam ayatnya yang ke-7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan bawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita, negeri berlimpah susu dan madunya. 9. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut pada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, perhatikan ciri-ciri orang yang melihat dari sisinya Allah. Yang pertama, orang itu akan melihat segala sesuatu itu positif. Dia positive thinking. Perhatikan bahwa 12 pengintai mereka memandang objek yang sama, negeri yang sama, tempat yang sama, kota yang sama, penduduk yang sama, keadaan situasi juga yang sama. Tetapi perhatikan bahwa tanggapan mereka itu berbeda. Kok bisa? Ya memang bisa. Karena memang ya mereka melihat segala sesuatu itu positif. Tetapi perhatikan bahwa 10 pengintai yang lain pendapat mereka itu negatif.
dalam ayat pasal 13, coba Bapak Ibu perhatikan, pasal 13 ayat 28. Hanya, ini laporan 10 orang itu ya. Ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana, dan seterusnya. Nah, ini laporan mereka. Memang benar. Tapi ada tapinya. Tapinya itu yang menjadi masalah. Tapinya itu yang membuat seakan-akan bahwa mustahil untuk mereka bisa masuk ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kenapa mereka melihat menjadi negatif? Karena mereka membandingkan keadaan itu dengan diri mereka sendiri. Mereka melihat kota itu, melihat tanah yang Tuhan janjikan itu, mereka bandingkan dengan diri mereka sendiri. Apa daya kami ini? Apalah daya kita? Mana mungkin kita bisa? Aduh, tidak mungkin. Memang Tuhan sudah janji, tapi kayaknya salah deh. Kayaknya mungkin bukan untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, beda dengan Yosua dan Kaleb. Perhatikan dalam ayatnya yang ke-8 itu ya, pasal 14 tadi. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Lalu dia katakan bahwa Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu. Mereka akan kita telan habis. Tuhan menyertai kita. Yang menyertai mereka telah meninggalkan mereka. Nah, perhatikan bahwa mereka memandang segala sesuatu itu secara positif. Bapak Ibu, kalau kita orang yang positif, apa saja yang terjadi itu kita pasti akan bersyukur. Dengar kabar yang menakutkan, kita akan bersyukur. Kita hadapi masalah, hadapi kesulitan, hadapi tantangan, kita pasti akan bersyukur. Kenapa? Karena kita lihat itu positif. Tapi sebaliknya, kalau kita memandang segala sesuatu itu negatif, maka reaksinya itu pasti berbeda. Kita pasti akan marah, kita akan protes, kita akan kecewa, kita akan saling menyalahkan, tidak ada sukacita dan lain sebagainya. Kenapa? Karena negatif. Tetapi Kaleb dan Yosua mereka bilang, wow, luar biasa negeri itu. Tuhan akan bawa kita masuk ke sana. Bagaimanapun caranya, tidak tahu seperti apa, Tuhan pasti bawa kita masuk ke sana. Karena memang Tuhan yang janji. Tuhan yang suruh mereka, yang perintahkan, yang pimpin, yang bawa mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau jalan sama dengan Tuhan, tidak usah khawatir, maju saja. Keadaan yang ada semua mari kita pandang, lihat dari sudut pandangnya Tuhan. Nah, mereka melihat ciri-ciri orang yang melihat dari sudut pandangnya Tuhan itu melihat apa saja itu positif. Kemudian yang ciri yang kedua, tidak membandingkan masalah itu dengan dirinya, tetapi dengan Allah. Nah, 10 pengintai di mereka bilang, kami lihat, ya manusia-manusia raksasa. Kami melihat diri kami itu seperti belalang. Tapi perhatikan, Yosua bilang, kita akan telan mereka habis. Wah, bagaimana? Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Dua orang ini punya gambaran yang berbeda. Nah, 10 pengintai membandingkan masalah dengan diri mereka yang terbatas. Kaleb dan Yosua, mereka membandingkan masalah itu dengan Allah yang tidak terbatas. Itu sebabnya mereka bilang, kita akan telan mereka habis. Telan. Wah, ini beda Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya cara pandang yang berbeda, kita akan maju optimis, yakin. Yakin itu ya. Lalu yang ketiga, ciri orang yang melihat dari sudut pandang Tuhan, orang itu akan punya komitmen untuk tetap taat,
tetap setia kepada Tuhan. Menghadapi apapun, dia tetap berkomitmen. Saya tetap taat kepada Tuhan. Saya tetap setia kepada Tuhan. Saya tetap memuliakan Tuhan. Tantangan mau datang besar bagaimana? Itu sebabnya dalam ayat 9 tadi. Mereka bilang hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Memberontak itu apa? Memberontak itu melawan. Tuhan bilang maju, tapi mereka bilang mundur. Tuhan bilang bergerak, tapi mereka bilang diam. Itu namanya memberontak. Tuhan bilang kasihi Tuhan segenap hati, tapi mereka sudah separuh-separuh. Tuhan bilang layanilah Tuhan. Mereka bilang janganlah, nanti ajalah melayani Tuhan. Nah, orang Yosua dan Kaleb bilang hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Kamu akan lihat kuasa Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, melihat mujizat Tuhan. Jangan berontak. Kalau kita memberontak, jadi orang yang suka memberontak kepada Tuhan, nanti kita lihat bahwa jalan kita itu susahnya luar biasa. Percaya saja, setia saja. Nah, ciri orang yang melihat dari sudut pandang Tuhan, punya komitmen untuk taat kepada Tuhan. Walaupun mereka hanya 2 orang saja, dibandingkan dengan 10 orang itu ya, 2 suara banding 10 suara, mereka ini hanya minoritas saja. Kalau hari ini 2 suara dengan 10 suara, pasti yang menang itu 10 suara. Walaupun itu tidak benar, walaupun itu kabualan, Abu Nawas dan lain sebagainya. Nah, tetapi di sini kita melihat Kaleb dan Yosua, mereka tetap berkomitmen untuk jangan memberontak kepada Tuhan. Seluruh umat bilang lebih baik kita pulang. Mereka angkat batu mau lempar Musa dan Harun. Tetapi Kaleb bilang jangan coba-coba memberontak. Dan jangan takut kepada bangsa negeri itu. Nah, ini ciri orang yang lihat dari sudut pandangnya Tuhan. Lalu yang ketiga, apa berkat bagi orang yang melihat dari sisinya Allah, dari sudut pandangnya Tuhan? Nah, orang yang melihat dari sudut pandangnya Tuhan, orang itu pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, yang pertama dalam ayatnya yang ke-10, perhatikannya, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Nah, berkat bagi orang yang melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Orang itu akan mengalami perlindungan Tuhan. Akan mengalami perlindungan Tuhan. Perhatikan bahwa semua umat pegang batu mau lempar mereka. Tapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan itu ya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka terlindungi. Tuhan melindungi mereka. Tuhan meluputkan mereka. Tuhan selamatkan mereka. Tampaklah kemuliaan Tuhan. Kok bisa kemuliaan Tuhan turun kepada 2 orang ini? Karena memang mereka melihat itu dari sudut pandangnya Tuhan. Mereka tidak mau memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak mau ikut suara-suara kebanyakan orang. Tapi mereka berpegang kepada yang benar. Mereka memandang kepada rencana kehendak Tuhan. Walaupun rugi, walaupun terancam, walaupun ada resiko yang besar, tapi mereka tahu bahwa ada Allah yang hidup, Allah yang besar akan melindungi mereka. Lalu berkat yang kedua ayat 24. Perhatikan ya. Nah, tetapi hambaku Kaleb, ini yang tadi, mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Nah, apa berkat bagi orang yang demikian? Mereka akan menikmati penggenapan janji Tuhan. Perhatikan generasi pertama bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir itu berapa banyak? Jumlah mereka itu 3 juta orang. Tetapi perhatikan yang Tuhan izinkan masuk hanya Kaleb dan Yosua. 2 orang ini saja dari 3 juta orang itu. Yang lain kemana? Yang lain Tuhan binasakan semua di padang gurun itu.
hanya Kaleb dan Yosua dan keturunannya yang memiliki tanah perjanjian itu. Perhatikan dalam ayatnya yang ke-26 ya. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. 28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. 29, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. 30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. 31, tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, mereka lah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. 32, tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berantaran di padang gurun ini, dan anakmu mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. 35, aku Tuhan yang berkata demikian, sesungguhnya aku melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. 36, adapun orang-orang yang telah disuruh Musa mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. 37, orang-orang itu mati karena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, apa berkat orang yang melihat dari sisinya Allah? Mereka akan mendapat perlindungan Tuhan. Bahkan mereka akan menikmati penggenapan janji-janji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, jadi orang yang melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Orang yang melihat dari sudut pandangnya Tuhan artinya bahwa mereka memandang bahwa Allah itu Allah yang berkuasa dan Allah yang tidak terbatas. Lalu mereka sungguh-sungguh mempercayai Allah yang tak terbatas itu. Percaya sungguh-sungguh dalam segala sesuatu. Nah, itu sebabnya pikiran mereka positif. Itu sebabnya mereka berani untuk melangkah maju. Mereka tetap berkomitmen untuk taat kepada Tuhan, jalan bersama dengan Tuhan. Bahkan kalau kita melihat sudut pandangnya Tuhan, kita akan melimpah dengan ucapan syukur. Karena semua yang kita lihat luar biasa. Karena Tuhan yang pimpin kita. Tapi kalau kita membandingkan masalah dengan diri kita sendiri, kita melihat keterbatasan kita, dan masalah itu akan menjadi bertambah besar, dan kita akan menjadi bertambah kecil. Nah, tidak heran kita hidup itu dikuasai, dikendalikan oleh kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan. Kita dikuasai oleh 3 musuh itu: khawatir, takut, gelisah, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Macam-macam hal terjadi. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, setelah kita mengalami kelahiran baru, jiwa kita sudah diperbaharui oleh Tuhan. Waktu kita percaya terima Yesus, kita dipulihkan oleh Tuhan. Cara pandang kita punya jiwa yang berbeda. Kita dimampukan untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Nah, walaupun
melawan suara kebanyakan orang. Walaupun kita ini mungkin minoritas, tetapi Bapak Ibu Saudara, dengan kepercayaan yang demikian, kita bisa tetap taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Walaupun orang kebanyakan mungkin punya suara yang berbeda, mereka punya pemahaman yang berbeda, mereka punya gambaran yang berbeda. Tapi orang-orang yang melihat dari sisi pandangnya Tuhan, kita akan tetap maju. Walaupun kita minoritas, walaupun kita hanya sedikit saja. Bapak Ibu Saudara, kita rindu seperti Kaleb dan Yosua. Sejak hari pertobatan mereka, mereka tetap setia ikut Tuhan sampai akhir hidup mereka. Mereka tetap ikut Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa mereka, dengan segenap kekuatan mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita termasuk pribadi-pribadi yang juga melihat segala sesuatu dari sisinya Allah, dari sudut pandangnya Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita bisa melihat segala sesuatu itu dari sudut pandangnya Tuhan? Lalu berkat apa saja yang akan kita alami kalau kita melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan? Bapak Ibu Saudara, mari belajar dari Kaleb dan Yosua. Walaupun kita sedikit saja, walaupun kita kecil terbatas, tapi kalau kita melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan, luar biasa. Kita akan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah memasuki tahun 2022, kami ambil satu keputusan. Kami mau melihat segala sesuatu dari sisi Allah, dari sudut pandangnya Tuhan. Kami percaya sejak kami bertobat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah diperbaharui, sehingga tidak ada alasan apapun untuk kami takut, kami khawatir menghadapi keadaan apapun, karena kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami, Allah yang Immanuel. Mampukan kami untuk tetap melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, sehingga kami boleh melihat rencana-rencana-Mu, melihat kemuliaan-Mu dinyatakan bagi kami masing-masing, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Mereka melihat dan memuliakan Tuhan. Berilah kekuatan kepada kami, kuasa kepada kami, supaya kami menjadi pengikut-Mu yang setia seumur hidup kami. Dalam segala keadaan kami tetap setia kepada Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu. Meteraikan firman ini dalam hati kami. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur firman Tuhan hari ini. Haleluya, semua katakan amin. Puji Tuhan, saya kembalikan. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, saya percaya kita sekalian di siang hari ini telah diberkati oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema, bertumbuh di hati hidup kita, dan tetap menjadi buah dalam pergumulan kita masing-masing. Tetap kita percaya bahwa Tuhan tetap menggenapi firman-Nya, janji-janjinya itu bagi kita apabila kita setia dan taat kepadanya. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan memuji Tuhan, mengaminkan firman Tuhan di siang hari ini dengan menyanyi pujian kemenangan nomor 11. Pujian kemenangan nomor 11 mengaminkan pemberitaan firman Tuhan tadi. Muhalis Manis Juita ayat 1, 2, 3 dan 4. Nomor 11. Ya, sambil persembahan dijalankan. Ya, puji Tuhan bagi petugas yang telah ditunjuk untuk melayani Tuhan dalam persembahan pagi siang hari ini. Kita menyanyi bersama dari nomor 11 untuk persembahan dijalankan.
dari pujian kemenangan nomor 142. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, di pagi hari ini kami umat-Mu yang ada di dalam rumah-Mu pagi hari ini menyapa Engkau lewat Putra-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya dan yakin bahwa Engkau ada bersama kami sesuai janji firman-Mu. Di mana 2-3 orang berhimpun atas namaku, di situ aku ada. Oleh sebab itu kami semua yang ada dalam ruangan ini, kami beriman sungguh bahwa Engkau sedang ada bersama dengan kami. Engkau melihat akan segala pergumulan kami, dan dalam doa syafaat tadi Engkau sudah menjawab semuanya. Dan kini tiba saatnya di mana kami memberikan segala persembahan syukur kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Baik itu sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, ataupun mereka yang melakukan pekerjaan-pekerjaan swasta yang lain, berjualan di pasar ataupun tukang ojek, apapun pekerjaan mereka, baik mahasiswa, pelajar yang pada pagi hari ini telah memberi untuk Engkau ya Tuhan. Kami percaya mereka memberi dari keberadaan mereka masing-masing. Apapun yang mereka berikan itu adalah pengucapan syukur mereka, karena Tuhan baik untuk semua kami yang hadir dalam ruangan ini. Terima kasih banyak Bapa. Engkau berkati semua anak-anak Tuhan yang dengan sukarela dan senang hati mengerjakan segala pekerjaan mereka, dan hasil yang mereka bawa kepadamu itu adalah suatu persembahan syukur yang berbau harum di hadapan Tuhan, yang dapat digunakan untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi yang telah menjalankan tangku kolektif pada pagi hari ini. Engkau melihat mereka, apapun pekerjaan mereka, baik itu yang mengikuti kuliah ataupun yang duduk di bangku SMA. Tuhan, kami percaya masa depan mereka yang gemilang ada di dalam tangan Tuhan. Tidak sia-sia mereka bekerja untuk Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan memberkati mereka. Kami pertaruhkan mereka semua, baik yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan pasti buka jalan dan memberkati mereka. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan masa depan mereka seutuhnya ke dalam tangan Tuhan, karena Engkau satu-satunya sumber berkat bagi kehidupan mereka, bahkan kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan juga pengelola keuangan ini ke dalam tangan Tuhan. Hikmat, akal, budi, marifat ada di dalam tangan Tuhan, dan semuanya akan terjadi di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Biarlah keuangan ini dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami hanya boleh mengucap syukur karena kasih Tuhan yang tak terhingga dalam kehidupan kami. Dan kami akhiri doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, yang selalu dan selalu memberkati kami semua. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati hambanya dan mereka yang telah melayani dalam kolektif pagi hari ini. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Kita menyanyi dari pujian kemenangan nomor 162, ayat 1, 2, dan 3.
Pada ayat yang ketiga, saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri dan doa berkat, doa penutup akan disampaikan sekali lagi oleh hambanya Bapak Pendeta Hendrik Lerik STH. Permata Tuhan, kita semua umat Tuhan di pagi hari ini adalah permatanya Tuhan. Kita telah dibasuh, telah dibersihkan oleh darah Yesus menjadi intan-intan permatanya Tuhan. Kita semua telah mendapat pengampunan dosa dari Tuhan dan kita menjadi intannya Tuhan, permatanya Tuhan. Ayat 1, 2 dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Doa penutup, doa berkat sekali lagi oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Hendrik Lerik. Yesus datang, mau terima permata. Yesus datang, mau terima permata. Indah-indahlah permata di dahi Tuhan, seperti bintang di langit segala. Permata tentu nanti bercahaya di dahi Tuhan. Tuhan kumpul bagi diri permata yang banyak, yang tersuci dan mulia di dahi Tuhan, seperti bintang di langit segala. Permata tentu nanti bercahaya di dahi Tuhan. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Anak-anak yang kecil pun yang kasihi Tuhan, anak itu nah permata di dahi Tuhan, seperti bintang di langit segala. Permata tentu nanti bercahaya di dahi Tuhan, seperti bintang di langit Tentu nanti bercahaya di dahi Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kehadiran, penyertaan dan lawatan-Mu dalam ibadah raya hari ini. Sebentar kami akan pulang kembali ke tempat masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai kami semua. 1 minggu di depan, biarlah penyertaan Tuhan sempurna, pemeliharaan-Mu sempurna, kekuatan, hikmat, bijaksana, perlindungan, pemeliharaan Tuhan, semua yang baik, berkat-berkat-Mu terus menyertai kami semua. Keluar masuk kami dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Biarlah sebentar kami pulang juga, kami pulang dengan berkat-berkat pujian, kesaksian, doa, dan terlebih sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh melihat segala sesuatu dari sisi sudut pandangnya Tuhan, sehingga kami menjadi optimis, kami bergairah, kami beriman, kami semangat, yakin dan percaya, sehingga janji-janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kami. Tambahkan iman kami semua, lengkapi kami dengan talenta karunia, dengan hikmat bijaksana daripada Tuhan. Di mana saja kami melangkah, biarlah hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, kemenangan Tuhan menyertai kami semua. Berkati kami semua yang hadir, semua anak-anak-Mu yang sudah melayani. Pakai kami terus lebih heran dahsyat untuk pelayanan yang selanjutnya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, pulanglah, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Surga dan bumi. Surga dan bumi
Amin. Amin. Puji Tuhan. Bersatu teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.